berikutnya. Jadi, salib Yesus itu bukan salib yang baru atau kayu yang baru yang dia pikul, yang dibantu oleh Simon dari Kirene. Tidak ada, Bang. Tidak ada Yesus memikul salib. Makanya dikatakan, kalau penjahatnya sudah mati di kayu salib itu, dia akan diturunkan. Dan salibnya dibiarkan di situ untuk penjahat berikutnya. Jadi, tidak ada yang dikatakan Yesus memikul salib. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus disalibkan dan dikatakan di dalam Ulangan 21 tadi, bahwa yang mengutuk orang yang disalibkan itu adalah Elohim. Apakah mungkin Elohim mengutuk Yesus? Tidak mungkin. Nah, sekarang yang mau saya dengar dari Bang Hale, apakah benar Yesus anak Bunda Maria yang disalibkan itu, atau Yesus yang mengaku itu adalah Yesus yang harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan menurut tulisan Paulus di dalam Roma 14 nomor 9? Silakan buktikan bahwa Yesus anak Bunda Maria yang disalibkan. Atau saya akan bisa berasumsi ternyata Yesus yang disalibkan itu bukan anak Bunda Maria, tetapi Yesus palsu yang dijadikan Paulus sebagai Kristus Tuhan. Silakan, Abang. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Nora. Haleluya, haleluya. Ade, iya, jangan gini dia. nanti didengar si Kojiro. Kalau Abang bilang haleluya itu artinya ayahanda. Ya, Kojiro mengatakan haleluya artinya itu ayahanda. Lanjut. Berarti nanti dikasih penjelasan dia tuh. Nah, jadi gini dia Kak Nora ya kan. Kalau di pemahaman pengajaran Alkitabiah, lambang salib itu diartikan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke 18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi Amin. dalam pemahaman Tuhan. haleluya, haleluya. Ya, jadi dalam pemahaman pengajaran Abang nggak baca ya selanjutnya ya, Bang ya. Abang nggak baca selanjutnya. Ini yang baru masuk ini dulu. Aduh. Abang baca dong. yang Abang mana baca itu Kak? dong. Yang mana? Jangan dipotong. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi Betul. kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Elohim telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Berarti Elohim kamu membuat hikmat dunia ini menjadi bodoh. Iya. Ya. Terus oleh karena dunia dalam hikmat Elohim tidak mengenal Elohim oleh hikmatnya, maka Elohim berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah, sekarang saya tanya, Paulus memberitakan Injil, Injil siapa yang dia beritakan? Baca Ya, dong Yesus selanjutnya, Kristus. Bang. Itu apa? Yesus Kristus. Oke, kita baca ini ya, Bang ya. Injil Yesus Kristus ya, sebentar. Oke, sebentar ya, saya buka ini. Abang buka di dalam Galatia 1 nomor 11. Betulkah itu adalah Injil Yesus Kristus? Tulisan Paulus. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab, ini kata Paulus, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sementara Yesus adalah anak manusia. Pertanyaannya,
Injil siapa yang diberitakan oleh Paulus? Aduh, pemahamannya sempit kali lah kan pola gini. pikir Nora. Loh, Pemahamannya Injil kan siapa yang gini, diberitakan oleh Paulus? Ya Injil Yesus Kristus, Kak Nora. Loh, sementara dikatakan di sini Injil manusia, bukan dari Injil manusia. Tapi kan tertulis juga dalam 2 Korintus seperti ini dia. 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Berarti Yang kan menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa, Bang? ya dirinya sendirilah bersama Kita Allah buka Bapa. di dalam Roma 14 nomor 9, Bang. Kan Paulus yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan. Coba Roma 14 nomor 9, Bang. Iya, kita ke sana. Bentar dulu, Ben. Kalau kau tidak bisa, kau turun aja. Saya di sini sama abang ini. Nah, coba Sempit kali dibaca, cara Bang. berpikir Nora. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Yang menjadikan Kristus ini mati dan bangkit itu siapa, Bang? Kehendak Allah Bapa di sorga, Kak. Bang, baca Roma 14 nomor 9. Itu catatan siapa, Bang? Iya, ini memang ditulis oleh Paulus, tapi kan penjelasannya ada. Nah, jadi yang menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan itu siapa, Bang? Setelah dia mati dan bangkit. Ya Allah Bapa dan dirinya sendiri kan. Itu tertulis dalam kitab Yohanes dan kitab Lukas. Aduh, Bang. Kenapa Bang nggak mau jujur, Bang? Itulah kejujuran saya, Kak. Apa yang kamu jujurkan, Bang? Saya memberikan penjelasan dan apa adanya. Apa yang kamu jujur? Noise. Abang jujur? Iya, jujur lah, Bang. Ini parah nih. Aduh. Ketawa dia, tahu dia nggak jujur, dia ketawa dia. Enggak, saya jujur loh, Bang. Iya, iya. Ya, terus? Ya, saya mau menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat Nomor yang 9. ke-9. Iya. Sebab itu Kristus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita Roma 14 nomor 9 bukan itu bunyinya. Oh, iya, di bawahnya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan dia harus Enggak, kan ada lagi penjelasannya itu, Kak. Tunggu dulu, itu untuk orang yang hidup dan yang mati, kan memang betul. Nah, pertanyaannya, Itulah supaya dia. menjadi Tuhan dia harus Kan seperti itu. Oke, baca lagi. Baca ini, Iya. Bang. Di dalam Kisah Para Rasul 2. Kitab Roma dulu lah kita selesaikan. Ya, ini dulu, sama, Kak. ini sama. Sama ini. Oke. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Oh, iya. Apa Baik, kata saya Paulus? Apa catatan Paulus dan Lukas? Ayo. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, terus yang di nomor 36-nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Elohim yang membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu pernyataan dari siapa? Dari Tuhan yang dituliskan oleh Paulus. Tapi gini loh, Kak. Haleluya. Ya. Oh, tapi gini haleluya. Ini parah ini.
Tenang, tenang. Tenang. Ya kita harus bercanda juga lah. Ya benar. Iya, bercanda juga. Jadi yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa? Hah? Ya gini dia. Ya gini dia, lu saya tanya, yang menjadikan Yesus Kristus yang disalibkan itu Tuhan siapa? Iya kan saya bilang tadi karena kehendak Allah, tapi untuk menyelamatkan manusia. Kehendak Elohim, Yesus itu disalibkan menurut Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Masalahnya yang menjadikan Yesus Tuhan dan Kristus itu siapa? Kalau dia disalibkan. Oh, ayat itu ada penjelasannya sendiri loh. Oh, Kak. di mana Bukan penjelasannya seperti biar saya baca juga, Bang? Nggak maksudnya biar saya jelaskan menurut pengajaran Alkitabiah. Abang jelaskan menurut apa, Bang? Ada nggak datanya lagi, Bang? Ya kan saya juga belajar di gereja, di Belajar apa, Bang, di gereja, Bang? seminar-seminar. Aduh, noise-nya yang Noise. masuk ini. Moderator yang naik langsung di mute aja moderator. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini siapa punya pernyataan, Bang? Iya, pernyataan ini kan ditulis oleh Lukas atas petunjuk Paulus. Nah, jadi di Roma 14 nomor 9, sebab itu Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Itu pernyataan siapa? Pernyataan. Pernyataan siapa, Bang? Ya itu pernyataan apa namanya? Pernyataan Yesus yang disampaikan kepada Sejak kapan Paulus Yesus yang menyampaikan ditulis bahwa dia harus mati dan kepada bangkit supaya menjadi Tuhan, Bang? Bang, kalau Abang Iya, baca, Yesus hanya mengatakan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, betul? betul. Nah, apakah pernah dia mengatakan akan ada anak manusia diserahkan kepada manusia dan dia di situ dibunuh dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga menjadi Tuhan? Ada, Bang? Memang nggak ada, tapi kan ada Memang nggak progresifnya. ada. Jadi yang Progresif. menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan siapa, Bang? Itu urus dulu gigimu itu yang lobang-lobang. Gak apa-apa lah. Apa urusannya dengan Apa kamu? yang nggak Kamu apa-apa? tidak. Yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa, Bang? Iya, kehendak Bapa, tapi kan gini penjelasannya, Kak. Ketawa aja kakak ini, jadi ketawa Agus. Kualitas muslim. Debat kualitas muslim kayak gitu loh. Gak menghargai debat. Kualitasnya Aku ini ketawa. santai, Bang Ali aja santai. Kenapa Gojen? Kenapa Domingus? Bukan, kualitasmu itu kalau beratnya diskusi serius. Lu serius saya? Kau seakan-akan nyelene-nyelene Coba gitu. Akang. Kalau dia berbohong bagaimana bunyi kalau berbohong, Akang? Bagaimana bunyi, Akang? Ini parah. Tenang, tenang. Nggak bakalan Gitu dia bunyi, Bang. kualitasmu itu menunjukkan agamamu kayak mana gitu loh. Loh, kenapa emangnya? Saya kan bertanya, adakah Yesus mengatakan bahwa ada nanti anak manusia diserahkan ke tangan manusia? Dadah. Turun ya, dadah. Silakan Bang Ali, silakan. Jadi yang menyatakan Yesus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9, catatan Paulus. Sebab itu di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 apa dikatakan? Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu menjadi Tuhan. Catatan siapa? Catatan Lukas atas perintah dari Paulus. Jadi yang menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan adalah
Paulus. Karena Paulus memberitakan Injil bukan Injil anak manusia, tetapi Injil goib. Injil goib. Pahale. Aku penasaran. Apa nama soundcardnya? Ada deh. Oke. Aku cari tahu nanti. Ya, silakan Bang Hale buka itu mute-nya. Bang Hale. Haleluya, haleluya. Wah. Ini parah nih. Aduh. Tenang. Iya. Bang Hale silakan Bang. Silakan Bang Hale. Bang Hale. Ya, terima kasih. Terima Iya. kasih Kak Nora. Saya coba menjelaskan, ya kan, saya coba menjelaskan sedikit tentang Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Saya bacakan kembali. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi penjelasan menurut pengajaran Alkitabiah, ya kan, bahwasannya Yesus sebagai Tuhan dan Kristus itu diberitakan secara universal. Karena di dalam kitab Lukas pemberitaannya hanya disampaikan kepada beberapa orang, enggak secara universal. Tetapi ini secara universal, secara lebih banyak lagi orangnya. Jadi Bentar, agar Bang Hale kena pelanggaran. orang-orang, Bang Hale kena pelanggaran. di mana itu? Di mana? Universal. Bukan universal tapi universal. Itu Gladson rumah, Gladson rumah. Salah. Ulangi apa? Hah? Ulangi apa? Universal, secara global. Tepuk tangan. Ya, silakan. Kayaknya Kak, ya, jadi kan penjelasannya seperti itu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ini, Yesus itu diberitakan sebagai Kristus dan Tuhan bagi banyak orang, gitu kan, dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang tertulis dalam kitab Lukas Saya pasal 2 ayat bertanya, 11. yang menjadikan Nah, jadi Yesus penjelasannya Tuhan di itu sini siapa, Bang? seperti itu. Bang, yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa? Gimana Kak? Yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa? Dia udah dipanggil. Suaranya putus. Putus. Yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan itu siapa, Bang? Bukan putus, dia di mute. Yang menjadikan Yesus adalah Tuhan adalah Allah Bapa dan Yesus sendiri seperti tertulis di dalam kitab Bapak nggak Yohanes jujur, pasal 13 nggak jujur, ayat Bapak 13. ngebohong mulu. Pak, jujur Pak, jangan ngebohong Pak. Jujur loh Bang, masa bohong sih? Orang Kristen dilarang berbohong. Oke, orang Kristen dilarang ngebohong. Bacain lagi Bunda ayatnya. Oke, yang mana Bacain tadi? lagi, ya. Oke, nah, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, pertanyaannya, di mana ada Elohim mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan? Thank you, Bang Imran. Iya kan gini dia Kak Nora. Ini adalah ayat yang tertulis di dalam bagian khotbah Petrus di hadapan kurang lebih 5.000 orang kan. Nah, jadi ini kan termasuk orang yang banyak, orang yang jumlahnya besar. Dan bagian ini disampaikan Petrus kepada mereka.
disampaikan Petrus dicatat Paulus, sehingga kita harus menjelaskannya sesuai dengan konteks perikop dan penjelasan ayat yang tertulis, kan gitu dia. Ya, pertanyaannya begini. Lukas menuliskan bahwa seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, Iya Kak, di mana Elohim mengatakan Umpamanya- orang yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus? Gimana? Kristus siapa yang disalibkan menjadi Tuhan? oh pemahamannya nggak kayak gitu loh. Loh, baca baik-baik. Pemahamannya? Coba, bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sementara di dalam Ulangan 21, orang yang disalibkan itu terkutuk. Bagaimana mungkin orang terkutuk itu menjadi Tuhan? Bentar, Bang Hale, Bunda Nora, bentar. Ngomong apa? Hah? Mau apa? Naik? Hah? Gini, saya Gini mana? Mau apa? Mau naik? Mau ngomongnya ama? kalau Tuhan Yesus saat itu kamu Ini aku nih, ini Tuhan ada apa? Oke. Apa? dari ilmunya kamu host kamu main cari aja di ya, jangan cara diri lah kamu. Mending Kamu belajar ngomong dulu ya. Kalau Belajar udah dulu, belajar ngomong, lalu naik lagi ya. Jadi ngomongnya kayak gitu. Iya. Si Gagap. Oke, silakan Bang Hale. Bang Hale jangan mengatakan bahwa Elohim yang menjadikan Yesus Kristus itu yang disalibkan adalah Tuhan. Yang disalibkan, yang mati disalibkan itu adalah orang terkutuk. Yang mengutuk itu siapa? Elohim. Tadi kita sudah buka, Bang. Orang yang Bukan digantung gitu di tiang penjelasan. salib itu adalah orang-orang terkutuk. Bagaimana mungkin Elohim lagi mengatakan bahwa orang yang disalibkan itu adalah Tuhan, adalah Kristus Tuhan. Bagaimana mungkin, Bang? Tapi penjelasannya kan coba kita pelan-pelan membacanya ya. Saya coba baca sekali lagi. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini perkataan perkataan Petrus kepada orang-orang Israel saat itu kan. Hai orang Israel, kamu ini harus tahu gitu. Contohnya gitu kalau dalam dialek Ya, lepas ya kan. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Petrus menyatakan Yesus yang kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya apa? Artinya Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati dan keadaannya menjadi Kristus dan Tuhan. Akan gitu dia, Kak Nora. Makanya Yesus mengatakan kepada Petrus itu apa? Waktu itu nyala kau iblis kan? Iya, itu karena iblis ingin menguasai Paulus supaya apa yang dikehendaki Allah atas. Petrus salah sebut, sorry. Terus? Apa namanya? Allah ingin ya kan supaya Yesus disalibkan, tetapi melalui Petrus ya kan iblis hendak memakai Petrus supaya supaya Petrus berkata kepada Yesus itu nggak usah disalibkan. Maka Yesus mengetahui apa yang tertulis di dalam diri Petrus itu. Yang mengatakan itu di mulut Petrus bukanlah Petrus sendiri, melainkan iblis. Sehingga Yesus menghardik iblis dari diri Petrus, karena Yesus tahu yang berkata seperti itu bukanlah Petrus seutuhnya, tapi mulut Petrus yang dipakai iblis. Gitu dia, Kak Nora. Oke. Jadi yang menjadikan Yesus Kristus ini Tuhan siapa?
Ya kalau saya nggak melihatnya ke sana, tapi saya melihatnya seperti yang udah saya bilang tadi kan. Loh, Bahwasannya begini Bang, Roma 14 nomor 9, sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan, Yesus itu harus mati dan bangkit. Sementara pernyataan Yesus itu tidak pernah mengatakan anak manusia diserahkan kepada manusia dan dia mati bangkit supaya menjadi Tuhan. Itu nggak ada, Bang. iya, maksudnya ini kan apa namanya satu pemberitaan yang disampaikan kepada banyak orang. Nah, Ya, umpamanya kita sedang berpidato, ya kan? ya. Atau berkhotbah. Pidato. Nah, jadi kalau kita menyampaikan apa namanya pidato atau khotbah itu kan kadang apa yang kita sampaikan bisa sedikit nggak secara teori gitu kan, nggak secara teoritis. Jelaskan Nah, kan apa? gitu dia. Yang saya tanya, catatan Paulus supaya menjadi Tuhan itu harus mati dan bangkit. Supaya menjadi Tuhan. Sementara Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dia akan dibunuh, mati, pada hari ketiga bangkit. Tidak ada dikatakan menjadi Tuhan bangkitnya. Roma 14 nomor 9, sebab itu Kristus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Ini bagaimana nih catatan Paulus ini? Mana yang benar ini? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 dikatakannya, Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sementara yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Apa mungkin Yesus Kristus itu adalah orang yang terkutuk jadi Tuhan? Jadi siapa yang sebenarnya dikutuk oleh Yesus? Dikutuk oleh Elohim? Yesus siapa yang dikutuk oleh Elohim? Itu satu. Yang kedua, Yesus Kristus mana yang telah dijadikan Tuhan? Anak Bunda Maria atau Yesus yang mengaku dia adalah Yesus? Bukankah di dalam Matius 24 apa dikatakan? Berhati-hatilah kamu, akan ada yang mengaku akulah Mesias. Akan ada Mesias palsu, akan ada nabi-nabi palsu. Bukankah Paulus perjalanan ke Damsik, dia mengatakan ada sinar yang lebih terang dari matahari jatuh dari langit mengelilingi Paulus dan mengatakan, Saulus, oh Saulus, apakah engkau itu Tuhan? Gimana itu Bang? Yesus sendiri mengatakan hati-hati. Akan ada yang mengaku akulah Mesias. Bener nggak? Bentar. Ya. Tuhan. Apa sih itu? Tapi kan setiap ayat ada penjelasannya, Lora. Haleluya, haleluya. Tuhan. Iya, penjelasannya kan ada. Jadi di dalam penjelasan itu kita harus memahami ayat itu dan menerimanya dengan hati yang rela. Yang rela. Itu dia. Yang rela dibodohi. Enggak lah, yang rela demi keselamatan. Aduh, Akang lanjut dulu Akang, aku mau mandi. Bang, rela dibodohi nih ya. Abang rela, aku nggak rela. Enggak lah. Ikhlas aku. Lanjut Akang. Iya. Itu dia, Kak Nora. Enggak Bang, kalau misalkan jujur ya nggak gitu juga Bang. Abang di sini dari tadi bernarasi seakan-akan Iya. Akang ini selalu membantah ayat yang ditampilkan oleh Bunda Nora di Bible Bang. Gitu Bang. Bukan membantah loh Bang, tapi karena setiap ayat itu punya penjelasannya Bang masing-masing. Imran, syukran. Kalau kita ya seperti yang tertulis dalam kitab
Roma pasal 14 ayat 9 itu. Artinya kan di situ bahwa Yesus itu mati dan hidup supaya ia menjadi Tuhan, itu kan fokusnya nggak ke sana, tetapi Kristus itu dibangkitkan supaya ia menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan orang-orang hidup. Artinya dia berkuasa atas orang mati, atas orang hidup. Bahwasanya orang-orang hidup itu kalau dia berbuat dosa, kegiatan Yesus dia emang bisa pas dihukum. begitu mati, bang, waktu Ya. Yesus begitu mati, kegiatannya apa dia, bang, di dunia orang mati? Kan itu dijelaskan dalam kitab 1 Petrus, bang. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang itu, kan. Oh, Petrus menyaksikan Yesus lagi menginjili roh-roh atau orang-orang yang sudah mati. Bukan itu maksudnya, bang. Ini Tapi parah, Yesus ini. menerima pewahyuan. Kan kata abang, bang, tadi Ya. Petrus mengatakan bahwa Yesus itu lagi menginjili orang-orang yang sudah mati. Artinya roh-roh yang sudah mati itu lagi diinjili sama Yesus. Melihatnya seperti apa, bang? Menyaksikan langsung atau gimana, bang? Atau melalui mimpi? Iya, Petrus menerima karunia penglihatan atau mimpi, bang. Oh, Petrus melihat Yesus lagi menginjili makhluk gaib gitu ya, bang? Enggak, maksudnya penglihatan itu bukan melihat secara mata jasmani, tapi melihat secara mata batiniah gitu, bang. Oh, lihat secara batin ya, bang? Pakai telepati gitu ya, bang ya? Kurang lebih gitu pengertiannya, bang, supaya kita bisa memahaminya, kan. Petrus ini paus ya, bang ya? Petrus ini ya, bang? Bagi orang iya, bang, tapi bagi orang Protestan dia adalah Bang Glenn, Yesus, noise, rasulnya Yesus. Udah. Ya, Bang Glenn, saya mute dulu, noise banget. Oh, Petrus itu rasulnya Yesus ya, bang, yang Betul, telah betul, menyaksikan Bang, betul. kalau Yesus lagi menginjili orang-orang yang sudah mati ya, bang. Iya, betul, bang. Bentar, ada telepon. Melihatnya secara batin ya, bang, secara batin. Jadi dia melihat Yesus lagi melakukan penginjilan di dunia orang mati ya, bang ya. Yang memegang kunci surga ini siapa, bang? Yang memegang kunci surga ya Yesus, bang. Bukannya Petrus? Ya, pertama-tama kan Bang Imran, Petrus Sultan. diberi mandat. Diberi mandat untuk Lagi, bang. Makanya itu Memegang. dalam kisah. Ya, makanya itu dalam Matius pasal 28 ayat 8. Terus kan dikatakan segala kuasa telah diberikan oleh Allah di bumi di sorga kepadaku, kata Yesus, kan. ya. Jadi yang memegang kunci surga siapa, bang? Kembali Yesus sendiri, bang. Loh, bukannya Petrus? Iya, mandatnya itu kan udah diambil, bang, karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali, bang. Oh, diambil secara paksa kunci surganya dari Petrus, diambil sama Yesus gitu ya? Enggak lah, bang. Kok enggak? Terus diambilnya secara apa, bang? Karena nggak ada yang menjelaskan kitab, saya nggak bisa mengkonfirmasinya, bang. Coba tunjukkan ayatnya, bang, kalau Yesus telah mengambil kunci surga dari Petrus, ada nggak? Iya, nggak ada sih, bang, kan. Nah, kita berarti abang nyebut di memahaminya. sini, bang. Salah, bang. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Sampai detik ini kunci surga Kristen itu dipegang oleh Petrus, bang. Makanya hadirlah paus-paus atau pengganti-pengganti Petrus sekarang ini, bang. Sampai ada pemilihan paus ya, Paus Fransiskus dan paus-paus yang lainnya, bang. Karena apa? Mereka memegang kunci surga, bang.
Tapi kan jelas dikatakan itu bang dalam nggak bisa bang, nggak bisa, nggak ada ayat secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus mengambil, mau secara paksa atau tidak secara paksa, mengambil kunci surga dari Petrus. Nah di sini kita mengasumsikan bang, kalau Yesus itu ternyata tidak masuk ke surga, Yesus masih duduk di gerbang surga, belum masuk. Karena apa? Karena kunci surga masih dipegang sama Petrus bang, gitu. Kalau pemahaman abang gitu sih nggak apa-apa. Bukan pemahaman saya bang, tapi pemahaman yang tertulis dalam kitab abang. Yesus masih nongkrong di gerbang surga. Orang dia katakan kepada Maria Magdalena di dalam kitab Yohanes, aku akan kembali kepada Allahmu dan Allahku, katanya kan. Kenapa bang? Kenapa saya bisa bernarasi kalau Yesus itu masih duduk di gerbang surga? Kenapa? Karena yang duduk di sebelah kanan Bapak bukan Yesus. Kalau duduk yang di sebelah kanan Bapak itu Yesus, Yesus umurnya waktu diangkat ke surga itu umurnya 33 tahun bang. 33 tahun, masih muda. Ya saya bacain di Daniel 7 pasal 9 ya bang. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya udah tua ya bang. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya beruban ya seperti bulu domba ya, dan duduk di kursi roda. Nah ternyata yang duduk di sebelah kanan Bapak itu orang yang sudah tua bangka ya, lanjut usia, duduknya di kursi roda, udah lumpuh bang. Kalau Yesus masih umur 33 tahun. Ini pintar ini. Tenang. Kok saya dipanggil-panggil? Iya. Ya saya akan tetap tenang bang. Tenang bang. Abang jangan terkunci Ya, bang. gini dia loh, dengan dengan bukti-bukti yang saya sampaikan di hari ini bang. Semoga abang terjamah, terpilah dan terpilih menjadi. Ada nama saya disebut. Ya kiranya Tuhan memberkati kita semua lah. Amin. Ya artinya kan gini dia bang, di dalam Alkitab itu ayat-ayat itu beberapa bagian penjelasannya perlu kita sandingkan dengan ayat-ayat yang lain supaya kita memahaminya. Ya udah, Baik ini ayat mau yang di disandingkan dengan atasnya. ayat yang mana bang? Kalau yang ini bang, yang barusan. Yang mana itu bang? Itu yang tadi saya ke material beli paku sama beli tang untuk maku ya bang. Aduh abang ini. Enggak, saya Palunya lupa sebawa ayatnya nih. itu yang tertulis di mana tentang apa namanya? Daniel Orang 7 yang pasal duduk. 9. Oh. Itu kan Saya Daniel 7. Daniel 7 pasal 9. saya 7 ayat 9. Ya, saya 7 ayat 9. Dan Daniel apa Yesaya bang? Daniel. Oh itu kan kalau nggak salah pemilik akun TikTok juga itu kalau nggak salah ya. Salah satu nama akun di TikToknya. Iya jadi kan gini dia itu bang. Sementara aku bacain ya Daniel pasal 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Nah, pengertian yang lanjut usianya ini kan dalam pengajaran Alkitabiah, dia tidak takluk kepada dunia orang mati. Itu penjelasannya, bukan berarti dia lanjut usia umurnya udah tua renta, bukan gitu loh bang. Ya nggak apa-apa, abang mau membantah ayat ini nggak apa-apa, terserah abang. Kalau saya sih bebas-bebas aja bang. Iya saya juga gitu bang, supaya Iya, silakan kalau abang mau membantah kita ayat boleh ini berdiskusi dengan silakan. baik ya kan. Betul bang. Santai aja bang kalau sama saya bang.
enggak. Pertanyaan saya sekarang, cara memahaminya, menafsirnya itu pakai ilmu kaidah apa ini Bang Hale ini? Gitu loh. Lanjut usia bisa dianggap yang tidak takluk dengan kematian tuh dari mana gitu ilmunya tuh? Iya, karena dia kan ada dalam kerajaan sorga ini, Bang Daniel ya. Iya, maksud saya kata lanjut usia ini, lanjut usia. Kalau di dalam kaidah bahasa Indonesia, lanjut usia kan sudah ada artinya apa? Itu kan idiom. Ya. Kalau idiom itu kan namanya kiasan atau satu ungkapan, itu kan sudah ada penafsirannya bahwa ini artinya ini artinya ini ya. Sedangkan tadi yang bilang lanjut usia ini adalah tidak takluk akan kematian. Nah, itu pemahamannya dari mana gitu? Dari kaidah bahasa mana? Karena kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya juga, penafsirannya sama dengan bahasa Indonesia. Ya, maksudnya tidak takluk kepada dunia kematian atau maut itu kan berarti dia hidup kekal gitu loh Bang. Berarti lanjut usia itu ini dia mempunyai kehidupan yang kekal. Nah, begini. Di dalam kaidah bahasa Indonesia itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan mengenai cara menafsirkan kata-kata idiom atau ungkapan. Ya, nah sedangkan di dalam bahasa Indonesia lanjut usia itu kan sudah memiliki arti sendiri yang sebenarnya tidak harus makna yang lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pemahaman kalian orang Kristen ini yang menggunakan Bible bahasa Indonesia menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia itu sendiri? Gitu loh. Iya kan gini dia Bang, kalau kita memahami ayat-ayat Alkitab itu kan ada juga kita harus membaca satu perikop, ya kan? Setelah membaca satu perikop kita membandingkan dengan kitab yang lain. Nah, ternyata kitab Daniel ini juga ada tertulis kan di dalam kitab Wahyu. Nah, perbandingannya ke situ. Nah, jadi dari perbandingan dua judul perikop atau dua bagian ayat, ya kan, atau dua bagian kitab, itu bisa diambil satu kesimpulan. Kesimpulan disitulah yang bisa kita jadikan rujukan untuk menyimpulkan kata-kata yang kurang kita pahami, gitu dia Bang. Ya, pertanyaan saya, apa anak SD juga paham arti kata lanjut usia? Itu loh. Ya, anak yang baru belajar baca, anak SD kelas 3 atau kelas 4 yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia, sudah mengerti susunan kalimat, sudah mengerti apa itu idiom atau dia akan paham arti lanjut usia itu seperti apa. Gitu loh. Nah, jadi begini, ada satu nama ilmu penafsiran di mana apabila kalimat tersebut sudah jelas secara gramatikal, tidak perlu lagi penafsiran. Nah, ini yang maksud saya bertanya nih, tolak ukurnya, parameter apa yang dipakai oleh umat Kristen Indonesia ini untuk memahami isi Bible? Ya, kalau di dalam gereja genom karismatik ya kan, itu yang paling utama penyataan Roh Kudus Bang. Selain daripada kita belajar teologi dari sekolah-sekolah teologi ya kan, tapi yang paling inti itu biasanya dari hikmat-hikmat yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Gitu dia Bang. Nah, pertanyaan saya, cara melegitimasi atau justifikasinya Roh Kudus itu hadir apa? Apakah dia Roh Kudus atau Roh jahat? Gimana membedakannya? Ya, kita tetap harus beracuan kepada pengajaran Alkitabiah kan. Kalau dia memang itu dari Roh Kudus, ya kan, kita akan dibawanya mendekat kepada Tuhan Yesus. Kita dibuatnya akan berjalan di dalam perintah-perintah dan aturan-aturan Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak, biasanya kita akan mundur dari sana gitu loh Bang. Itu ciri besar dan utama Bang.
Betul, tetapi begini, Roh Kudus ini contoh lah, kita paling gampang. Semua penulis Bible itu kan diilhami Roh Kudus, betul ya? Walaupun tidak ada satupun yang pernah bertemu dengan Yesus. Oke. Pertanyaan saya, kalau memang keempat penulis ini dibimbing oleh Roh Kudus yang sama, kenapa banyak ayat yang kontradiksi? Ya menurut cerita teolog ya kan, pengajaran sekolah-sekolah teologi ya kan, ketika terjadi pengkanonisasian ya kan, mungkin saat itu ya kan ada kekurangan dalam penulisannya, karena kitab aslinya kan itu sudah nggak ada lagi bang, kitab aslinya. Yang ada kan kitab-kitab hasil kanonisasi yang ada di zaman saat terjadinya penerjemahan ini. Ya, contoh gini, kalau soal kayak kamu bilang tadi masalah ada kekurangan, itu tidak akan menghasilkan ayat-ayat yang kontradiksi bang, tetapi ayat-ayat yang kurang bernarasi. Contoh, satu ayat mengatakan di kandang, ayat lain mengatakan kandang domba misalnya. Itu berarti kita bisa pahami, oh berarti ada kekurangan atau ada kata-kata yang hilang dalam saat pengkanonan mungkin. Tetapi apabila dua ayat ini memiliki kontradiksi yang berlawanan secara sejarah, nah apakah itu bisa dimaksudkan seperti salah menyalin?